Halo, selamat datang di channel saya ya teman-teman. Pada kali ini saya akan mereaksi sebuah konten-konten dari TikTok yang bertemakan gender ideologi ya teman-teman ya. Dan mungkin kebanyakan dari video ini akan diisi oleh orang-orang yang debat antara konservatif dan orang liberal, juga akan diisi mungkin kebanyakan dari luar negeri ya teman-teman, bukan dari kita, kebanyakan pasti dari Amerika. Maksud dan tujuannya saya buat video reaksi ini agar mungkin teman-teman ada bisa yang ambil hal positifnya ya, dan buang hal negatifnya. Dan juga saya ingin seolah-olah mengingatkanlah ke teman-teman bahwa ini tuh sebetulnya hal penting teman-teman. Jadi jangan sampai anak-anak muda kita, terutama yang Gen Z itu terdoktrin oleh ideologi-ideologi yang terlalu liberal ya teman-teman. Jadi mungkin saya akan sedikit berpihak ke orang-orang konservatif ya, karena banyak pemikiran mereka yang berlandaskan kebenaran secara objektif ya teman-teman ya. Ya, kita mulai aja ya teman-teman. 1, 2, 3. Presenter feminis pembela trans kicep dijawab Profesor siapa ya? Oh, ini Profesor Jordan Peterson ya teman-teman. Dia salah satu orang yang berpengaruh di Amerika di pihak konservatif ya teman-teman. Kita coba lihat. Been very controversial for you. You got in trouble for refusing to call trans men and women by their preferred personal pronouns. No, that's not actually true. Ya, betul. Jadi si Profesor Jordan Peterson ini dia pernah menolak bukan perintah sih apa ya, seolah-olah jadi di Amerika sana orang-orang liberal terutama yang transgender itu menuntut untuk dipanggil sebagai, kalau misalkan dia asalnya laki-laki menjadi perempuan, dia menuntut dipanggil sebagai perempuan. Jadi kalau mau dipanggil tuh harus bilangnya she meskipun dia laki-laki, atau mungkin they. Jadi di sana ada konsep bahwa manusia itu memiliki dua gender sekaligus gitu, wanita atau pria. Nah, biasanya orang-orang yang memiliki dua gender tersebut biasanya ingin dipanggilnya they atau mereka. Nah, Jordan Peterson itu menolak ideologi ini, dan dia pikir ideologi ini terlalu memaksakan dan mencabut hak untuk free speech-nya teman-teman, free speech di Amerika ya. Jadi di sana tuh memiliki kebebasan untuk berbicara ya. Jadi mau kita berbicara apapun juga tidak akan ada batasan dari pemerintah, terkecuali mungkin dari netizen atau dari warganya ya teman-teman, batasannya secara tidak tertulis. Dan di sana cancel culture ya. Jadi kalau misalkan kita tidak sejalan dengan ideologi yang banyak diminati di sana seperti liberal atau orang-orang penting yang di sana itu kebanyakan dari liberal ya. Nah, ada kemungkinan hidup kita dibikin susah teman-teman, kayak kerja kita bakal cari kerja bakal susah, dan bahkan untuk hidup tenang pun akan susah karena cancel culture itu. Maka dari itu saya nilai Jordan Peterson ini orang yang sangat pemberani ya. Dia mau mengewakakan apa yang ada di isi kepalanya dan tanpa segan, tanpa rasa takut untuk untuk menghadapi cancel culture ini ya teman-teman. Kita lanjut ya. I got in trouble because I said I would not follow the compelled speech dictates of the federal and provincial government. I actually never go. Bahkan ternyata ini untuk pemerintahan federal dari Amerika itu sudah menetapkan bahwa penggunaan pronouns itu wajib ya teman-teman. Maka dari itu mungkin Jordan Peterson tidak setujunya karena ini suatu apa ya, pemaksaan lah. Jadi
kalau menurut saya pribadi kan orang-orang tuh nggak bisa dapat pronouns-nya sendiri teman-teman. Seperti kayak saya ingin mendapat adjektif sendiri kan. Misalkan saya bilang, kamu kalau mau panggil saya si cerdas, pintar, dan juga tampan. Kan nggak gitu kan ya. Orang-orang itu menilai harus secara objektif bukan subjektif si orang tersebut gitu. Nah, Jordan Peterson mungkin satu jalan pikirannya ke sana karena mungkin kalau yang dia lihat memiliki organ laki-laki, organ intim laki-laki, maka dia akan memanggilnya sebagai pria bukan sebagai wanita. Makanya dia tidak setuju. Got in trouble for not calling anyone anything. That didn't You happen. wouldn't follow the change of law, which was designed Not to once it was outlaw law. discrimination. No. Well, that's what they said it was designed to do. Okay, a trans person in your class has come to your class and said they want to be called. That's never happened. I said that right from the beginning, was that I was not going to cede the linguistic territory. That's what I said. And then the people who came after me said, oh, you must be transphobic and you mistreat us. Dan orang-orang liberal yang melihat si Jordan Peterson ini menolak untuk menggunakan pronouns pada transgender terutama, dia dipanggil sebagai transfobik. Jadi seseorang yang takut akan transgender. Padahal kan nggak gitu konsepnya ya teman-teman. Kalau menurut saya gitu kan. Ini balik lagi ke free speech ya di Amerikanya itu. Jadi kan seolah-olah kita tuh dipaksa mungkin ya buat manggil, misalkan saya lihat seorang laki-laki berpenampilan wanita, cuman kan mau sampai bagaimanapun karena dia laki-laki memiliki organ intim laki-laki, meskipun itu di operasi ya teman-teman, tapi tetap aja pasti akan beda dengan perempuan aslinya, tidak akan bisa hamil dan lain-lain gitu ya. Makanya mungkin saya agak aneh juga ya dengan cara berpikir orang-orang liberal di sana. Jadi orang yang memiliki konsep berdasar tuh dipanggil transfobik. Student in your class. It's like, I never mistreated a student in my class. I'm not transphobic, and that isn't what I said. Well, it cited freedom of speech in that. Why should your right, trans person's right, not to be offended? Because in order to be able to think, you have to risk being offensive. I mean, look at the conversation we're having right now. You're certainly willing to risk offending me in the pursuit of truth. Why should you have the right to do that? It's been rather uncomfortable. Well, I'm very glad I put you on the spot. Well, I'm very glad I But you get my point. You get my point. It's like you're doing what you should do, which is digging a bit to see what the hell's going on. And that is what you should do. But you're exercising your freedom of speech to certainly risk offending me. And that's fine. I think more power to you as far as I'm concerned. So you haven't. Jadi si Jordan Peterson ini membalikan pernyataan si presenter ini karena itu hanyalah perihal kebebasan bicara ya. Tapi si presenter ini ngotot bahwa sebenarnya di Jordan Peterson tuh gak boleh gitu dan dia tuh sebenarnya transfobik dan lain-lain. Sama dia dibalikin nih ke si presenter wanitanya ini bahwa sebenarnya kamu juga ini sedang menggunakan hak free speech kamu gitu, kebebasan bicara kamu. Bahkan kamu mengambil resiko untuk menyinggung saya katanya. Dan kamu kan tidak apa-apa dengan hal itu, kata si Jordan tuh. Akhirnya dia terdiam. And I was just trying to work that out. I mean, Ha, gotcha. you have got me. I'm trying to work that through in my head. Yeah, it took a while. It did, yeah. Took a while. Let me move on to another debate that's been very controversial for you. After a secondary school teacher at Rye College branded a pupil despicable for refusing to accept her classmate identifying as a cat, number 10 hit. Aduh, coba diulang dulu ya teman-teman, saya After kurang a ngerti. secondary school teacher at Rye College branded a pupil despicable for refusing to accept her classmate identifying as a cat, number 10 hit back with a spokesman
spokesperson for the PM, blasting, "It's important parents and carers are reassured that children aren't being influenced by personal views of those teaching them. Any example that strays from this would be wrong, and we expect head teachers to act." So, Lee, as the gender wars continue to sweep Britain, are the Conservatives the only party to fight back? Well, it would appear so, Dan. I mean, we've got a Prime Minister who knows the difference between a man and a woman. The opposition leaders clearly don't know the difference between a man and a woman. And now we've... Jadi saya kurang paham ya apa itu After a secondary school teacher. Jadi secondary school teacher tuh guru kelas 2 ya, guru sekolah kelas 2. Branded a pupil despicable tuh saya kurang tahu ya maknanya gimana. Cuman saya lihat ini ada kata-kata yang lucu. Jadi dia si gurunya itu menolak untuk menerima bahwa anak-anak atau muridnya, kelas-classmate-nya mengidentifikasi dirinya sebagai kucing. Ini kucing teman-teman di sana. Saya juga gak ngerti ya jalan pikirannya gimana. Mungkin kalau transgender saya bisa agak memahaminya sedikit ya. Dan karena juga ada yang bilang bahwa gay itu bukan nasib ya teman-teman, tapi takdir gay itu. Ya mungkin saya bisa agak mengerti ke sana. Cuman untuk orang-orang yang ingin mengidentifikasi dirinya sebagai hal lain selain manusia, saya aneh tuh, bingung tuh. Itu kan berarti udah kalau menurut saya ya, itu kan berarti udah ada yang salah dalam pikirannya. Kalau misalkan argumentasi saya akan coba balikin argumentasi orang-orang yang ingin merubah atau mengidentifikasi dirinya sebagai kucing dan lain-lainnya. Itu kan berarti cacat. Itu kan tidak jauh berbeda seperti misalkan saya mengidentifikasi diri saya sebagai tidak punya lengan atau tangan buntung. Itu kan cacat teman-teman. Jadi saya mengidentifikasi diri saya sebagai orang yang tidak ya cacat gitu kan. Itu kan berarti ada yang kesalahan dan dalam pemikirannya, dan mereka pun pasti setuju kalau misalkan saya mengidentifikasi diri saya sebagai orang cacat, kan mereka pun pasti setuju bahwa ada yang salah dengan pikiran saya. Cuman kenapa mereka tidak bisa berkaca akan hal itu ya? Mereka pun sebenarnya kan kalau dipikir-pikir identifikasi sebagai kucing kan aneh sih. Aduh. Fine as a cat, number 10 hit back with a spokesperson for the PM blasting, "It's important parents and carers are reassured that children aren't being influenced by personal views of those teaching them. Any example that strays from this would be wrong, and we expect head teachers to act." So, Lee, as the gender wars continue to... I'll be honest, man. When men and women aren't equal, I'm sorry if that hurts your little stupid ears. We're not equal. Because equal means the word same. We're not the same. We should be paid equal. We should have equal rights. We should have we should be treated with equal respect. Those things should be equal. But we're not the same. Ya, betul itu. Saya ada beberapa hal yang setuju dan ada beberapa hal juga yang kurang setuju dari stand up komedian ini. Untuk hal yang setara, dan setara itu kan sama dengan sama ya teman-teman, itu mungkin saya setuju karena kita tidak bisa menyetarakan perempuan dan laki-laki karena mereka pada dasarnya berbeda kan, dari fisiknya berbeda, dari cara berpikirnya berbeda, dan hal-hal lainnya juga kan berbeda kan. Cuma saya setuju kalau misalkan kita harus menghormati wanita juga ya. Tapi bukan berarti kita harus disetarakan dengan wanita. Kalau misalkan kita sebagai pria disetarakan dengan wanita, maka wanita-wanita pun harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan berat yang dikerjakan oleh laki-laki. Itu pertama. Terus kedua, wanita pun harus bisa membuahi dirinya sendiri kan. Itu karena itu kan laki-laki ya yang harus. Jadi laki-laki harus bisa melahirkan, wanita harus bisa membuahi, atau kebalikannya mungkin ya. Jadi itu kalau menurut saya kurang setuju ya kalau setara. Coba mungkin kata alternatif yang harus digunakan saling menghargai aja kan. Kalau model gaji ya, bayaran wanita lebih kecil daripada pria, sedangkan kerja wanita itu
lebih capek, lebih hebat, dan pekerjaannya lebih bagus dibanding pria itu, ya saya setuju. Maka wanita itu punya hak untuk diberi gaji yang lebih gitu dari pria itu ya, dalam konteks ini. Cuman kalau untuk hal kesetaraan mungkin saya kurang setuju ya, karena betul kata stand up comedy ini ya, setara itu artinya sama dengan sama. In fact, that's my favorite thing about a woman is that she's not a dude. Quit pretending we're the same. I don't walk around, I could have a baby if they let me. I can't. Ya, betul. Itu yang baru tadi saya katakan ya Same. teman-teman. People try to make it, oh, we're equal. I want it to be equalized. No, you don't. When any one of you got a babysitter tonight, how many of you picked a dude? None of you. Not because you're sexist, but because you're not dumb. How many of you feminists were like, no, let's get a guy so it's equal this time? None of you. Because the baby would fall off the balcony and you'd be like, why was the baby on the balcony? He's like, I don't know, I came out to smoke. And you're like, I'll be honest, man. When men and women aren't equal. Kesetaraan gender artinya bukan bahwa laki-laki dan perempuan setara Nah, iya. dari segi fisik atau lain sebagainya. That's not what it means. Ya Kesetaraan betul, gender itu bukan, kalau misalkan kesetaraan gender itu artinya bukan sama, maka mungkin harus diganti dengan kata alternatif ya, saling hormat satu sama lain, atau mungkin jangan setara lah, ganti dengan alternatif kata lain. Mungkin teman-teman lebih pintar dari saya, lebih jago mengelola kata-kata ya. Silakan coba komen di bawah kira-kira apa kata yang tepat untuk menggantikan menjadi alternatif kata kesetaraan gender. Ini Cinta Laura yang bilang ya teman-teman. adalah perjuangan kita sebagai perempuan untuk mendapatkan hak yang sama seperti laki-laki, dan itu sangat make sense. Betul. Perempuan manusia bukan, laki-laki manusia. Betul. So, sebagai manusia, kita seharusnya di mata hukum, di mata masyarakat mempunyai hak Betul, yang kalau ini betul teman-teman. Dan saya lihat kesetaraan gender ini sudah diterapkan, bahkan di Indonesia pun sudah diterapkan ya. Cuman memang ada beberapa ideologi-ideologi yang masih mengusungkan tentang patriarki ya teman-teman. Ya itu lebih baik. Ya patriarki boleh ya, tapi dalam hal yang make sense ya teman-teman. Kalau seperti perempuan tidak boleh kerja, perempuan gajinya harus lebih sedikit dari laki-laki, atau mungkin perempuan itu harusnya di rumah aja diem masak, dan nah saya kurang setuju ya teman-teman. Mungkin lebih baiknya perempuan itu mendapatkan hak yang sama dengan pria, di mana dia bisa bekerja, di mana dia harus bisa memilih dan lain-lainnya. Karena waktu dulu tuh, zaman dulu memang perempuan itu tidak punya hak pilih, bahkan tidak bisa sekolah di beberapa kasus negara lain ya teman-teman. Maka penting adanya ya, kalau sekarang masih disebutnya kesetaraan gender, itu sangat penting ya teman-teman, kalau menurut saya ya. sama. Emang ada hak yang nggak sama menurut lo? Yeah, Like what? in many ways. What? Oke, let's say kita berdua adalah CEO ya, Oke. sebuah perusahaan yang besar. Oke. Kita lulus dari kampus yang sama. Oke. Ya, dan secara GPA pun, let's say we're equal. Oke. It's very likely that you will get higher pay than me. Padahal kita sama loh kualifikasinya. Oke. Lo menemukan itu terjadi di Indonesia? Oh yeah, of course. Oke. Of course. Itu satu. Nah, makanya untuk melawan itu, di kantor aku mayoritas dari staff aku perempuan, and they're all badass. Aku sangat setuju bahwa mayoritas laki-laki jauh lebih kuat daripada perempuan. Emang setuju? kita nggak bisa ngangkat batu besar, cowok lebih bisa. Bisa dong. Oke. You know, and aku sangat setuju bahwa kalau kita bicara kodrat ya, kodrat itu artinya
apa ya? Kodrat itu artinya kemampuan fisik kita secara evolusi. Oke. Perempuan emang kodratnya melahirkan, bisa punya anak dan melahirkan. Betul. Memang. Tapi sebagai manusia, kita sebagai perempuan punya hak untuk tidak mau punya anak atau tidak mau menikah. Oke. Itu hak. Itu hak aku dong sebagai manusia. Sama laki-laki juga kalau nggak mau menikah, is someone gonna force you, oh get married, dude. Nobody's gonna force you, right? Ya. So, yang kita perjuangkan, dan makanya aku juga kurang setuju kadang-kadang dengan bagaimana orang mendefinisikan feminism. Karena feminism itu ada dalam sebuah spektrum juga. Ada hardcore feminist, ada feminist tipe lain juga. What I'm fighting for isn't for, yang aku perjuangkan adalah bukanlah untuk manusia-manusia atau orang-orang mengatakan perempuan itu setara dengan laki dalam segala hal. No. Bukan itu, No. Oke. Yang aku perjuangkan adalah agar perempuan memiliki hak yang setara sebagai manusia seperti laki-laki, dalam arti bisa memilih arah hidup sendiri, bisa memilih jalan hidup sendiri, bisa memimpin hidup sendiri, dan bisa diberdayakan cara berpikirnya agar sadar bahwa kita tidak tergantung dengan siapapun. Kesetaraan. Betul, saya sangat setuju ya dari Cinta Laura. Cuman mungkin ada beberapa hal yang saya agak kurang srek ya mungkin teman-teman, termasuk terkait kodrat itu ya teman-teman. Ya kalau menurut saya memang perempuan itu baiknya, karena itu sudah nature ya teman-teman, sudah dari alam semestanya gitu kan teman-teman, itu untuk memiliki perempuan itu untuk memiliki anak dan berkeluarga ya teman-teman. Yang mungkin ya ini dalam pikiran saya ya teman-teman, kalau misalkan si perempuan itu memilih untuk tidak menikah, tidak memiliki anak, nanti di waktu dia tua nanti pasti akan menyesal teman-teman. Karena perempuan itu makhluk yang lembut dan ingin dilembuti juga kan, dan mereka tuh ingin dispesialkan juga kan pada dasarnya kan. Lantas kalau misalkan tidak menikah dan tidak memiliki anak, kelak nanti ketika tua siapa yang akan mengurus kamu gitu kan, kalau misalkan kamu tidak menikah dan tidak memiliki anak. Ya bisa saja kamu lawan argumentasi saya dengan kan kita punya saudara dan lain-lain, tapi itu gak bakal sama kayak kamu memiliki anak sendiri ya, anak kandung sendiri, memiliki suami, tidak akan sama kalau menurut saya. Jadi memang sih sebetulnya harus dipenuhi, sudah menjadi, kalau ini menurut saya ya teman-teman, menurut saya itu terserah, ini hak teman-teman semua termasuk yang perempuan, bagaimana cara berpikir kalian itu hak kalian. Cuman ini menurut saya, dan saya memberi saran aja ke teman-teman terutama yang perempuan, kalau menikah dan mempunyai anak itu penting, tapi kita harus lihat-lihat dulu kita mau menikah dengan siapa dan berkeluarga dengan siapa. Jangan kita sembarang pilih laki-laki ya, karena gak semua laki-laki baik dan bisa sayang ke kamu gitu. Tapi nggak semua laki-laki juga brengsek ya. Ada banyak bahkan laki-laki yang setia, baik, dan siap untuk menafkahi istri dan anak-anaknya, bahkan untuk berkorban sehingga nyawanya ditukar gitu kan, hanya untuk istri dan anak-anaknya, banyak juga gitu. Ya cuman kalau untuk terkait kodrat yang katanya Cinta Laura tadi, untuk memilih jalan sendiri mah betul sih itu, karena itu hak. Cuman ini saran dari saya aja ya teman-teman ya, saran dari saya aja. Gender artinya. Can you come back for 1 second? Because this is an important question. You said you're an EM. Saat milenial gens di debat Gen Z transgender tentang gender. Yes. Okay, if you're responding to a health emergency. Biological male. Somebody with a penis is having a medical emergency, and they say to you, "I think I'm having a miscarriage." Aduh, ini jadi yang jambrongan itu ya, namanya Matt Walsh ya. Cuman saya gak tahu yang bertanya itu. Nah, jadi orang yang bertanya itu dia adalah
sebenarnya laki-laki ya teman-teman, cuma dia berpenampilan seperti perempuan. Nah, karena mungkin si laki-laki ini yang berdandan seperti perempuan, si transgender ini ingin memaksakan bahwa dia ingin disebut sebagai wanita. Nah, lalu argumentasinya dibantah oleh si Matt Walsh ini ya. Kata si Matt Walsh, kan kebetulan si transgender ini dia bekerja di pelayanan medis ya. Dan kata Matt Walsh gini, apa kamu pernah gak katanya ada pasien dengan keadaan darurat, laki-laki, seseorang yang memiliki penis ya atau organ intim laki-laki, dan dia bilang, aduh kayaknya aku keguguran deh. Kita lihat responnya ya. Would you check them to see if they're having a miscarriage? Would you consider that a possibility for them? Diam aja. Bingung dia teman-teman. Aduh. Menghela napas. Aduh. No, but that's because some people don't have body parts. Doesn't mean they're not a woman. Okay. Sounds like we've established there are some people who, in principle, can get pregnant, and there are some people who can't. So there's two categories, otherwise known as binary. Lots of women can't get pregnant either. Ya betul. Yeah, but they're still of the nature to get pregnant. Betul, The betul. only But reason, they can't get pregnant. Yes, but they- Truth matters, right? Gini ya, kalau menurut dia jadi si transgender ini bilang gini, kan ada juga wanita yang tidak bisa melahirkan. Memang ada, banyak mungkin ya, banyak sekali. Cuman kan sudah pada dasarnya bahwa wanita itu memiliki kemampuan untuk melahirkan kan. Ibaratkan gini lah teman-teman, saya coba kasih contoh ya. Wanita yang tidak bisa melahirkan itu tidak memiliki hak untuk, bukan seperti itu ya. Jadi wanita itu tetap aja disebut wanita, hanya karena dia tidak bisa melahirkan. Jangan sebut dia laki-laki ya. Saya kasih contoh lagi nih. Misalkan ada sebuah bayi, jangan bayi lah. Misalkan ada seorang anak yang dia memiliki, mohon maaf ya, cacat mungkin dari lahir gitu ya, gak punya tangan sebelah apa gimana. Terus kita panggil dia apa gitu kan? Kan kita pasti tetap panggil dia manusia kan? Tetap kan kita bakal panggil dia manusia. Nah contohnya itu. Jadi meskipun si perempuan itu tidak bisa hamil, ya tetap karena dia harusnya ya teman-teman memiliki kemampuan untuk hamil. Cuman karena ada hal lain, ada hal yang salah, entah itu waktu dia lahir, entah itu karena kecelakaan dan lain-lain, jadi dia tidak bisa hamil. Jadi bukan berarti kalau perempuan tidak bisa hamil, mereka tidak punya hak untuk disebut bukan perempuan gitu ya. Tetap aja perempuan. Ibaratkan kita manusia, kalau tidak punya tangan sebelah tetap disebut manusia kan. Bukan karena kita tidak punya tangan satu ya kita disebutnya alien apa gimana, kan enggak juga. Jadi seperti itu ya teman-teman. Banyak perempuan yang tidak bisa hamil, cuman itu ada kesalahan karena mereka seharusnya memiliki kemampuan untuk hamil. Itu kalau menurut saya ya teman-teman. it does. That's what I'm trying to explain to you. Truth matters and they can't get pregnant. That's the truth. So how are they still women? Because they are. Itu yang saya jelaskan tadi. Jadi si transgender ini bertanya gimana katanya mereka masih disebut wanita karena mereka juga tidak bisa hamil. Ya karena itu kalau menurut saya ya itu hal yang salah kan. Ada sesuatu yang salah di entah gen, entah di badan wanita tersebut kan. Jadi tetap aja ya disebutnya perempuan gitu. For the same reason that I can rightly say that human beings have two legs. And if a person is born with only one leg, that doesn't call into question the statement that human beings have two legs, okay? Ya betul. Seperti yang saya katakan tadi kan, contohnya misalkan orang cacat yang tidak memiliki tangan sebelah itu kan tetap manusia kan. Nah si Matt Walsh ini pun sama, dia memiliki analogi yang sama dengan saya. Jadi
dia berkata kalau misalkan ada seseorang yang dilahirkan dengan kaki satu itu bukan berarti dia bukan manusia katanya. Dia tetap manusia, cuman ada hal yang salah ketika dia lahir, entah itu kecelakaan kan ya teman-teman. Tapi meskipun dia tidak memiliki salah satu organ, dia tetap disebut manusia. Leg doesn't mean that now legs are on a spectrum and we can't say anything at all about how many legs a person has. Who knows? They could be a centipede. You know, they could have 100 legs. No, we know human beings have 2 legs. If a human is born without 2 legs, something went wrong. They were supposed to have that second leg. Something went wrong. If you meet a person on the street who only has 1 leg, maybe they had an accident. Maybe they were in war. Maybe maybe they were in a car accident. Maybe they had cancer. A leg was cut off. But you know that something went wrong because by their nature, they're supposed to have 2 legs. Same thing for a woman. A woman by her nature can get pregnant. A man by his nature never can. So if you meet a woman of childbearing age, say she's 28 years old, and she can't get pregnant, you know automatically that something has gone wrong. And she can go to the doctor and find out what that thing is, even if they can't fix it. So that proves that women by their nature can get pregnant because the simple fact that she can't shows you that there's something wrong. This is what is known as the exception that proves the rule. Whereas if a male with a penis can't get pregnant, no doctor on earth is going to run tests to see what's wrong with him. Because they already know it's that he's a male, and there's only male and female, those who can get pregnant and those who can't. Tuh. So, Wah, hebat ya. that's it. Langsung diem yang si transgendernya teman-teman. Can you come back for 1 second? Let's talk about feminism. Are you a feminist? No, not as it's currently defined, certainly not. No. Are you a feminist? Oh, absolutely. I'm a very proud feminist. Feminism now, and this is why it's so deeply unpopular, a very small minority of women in the UK identify as feminists. And the reason for that is it's primarily become an ideological weapon. Betul yang sama Cinta Laura dikatakan kan bahwa feminisme itu, ideologi feminisme itu ada spektrumnya. Ada yang ya kalau kita bisa sebut ekstrim ya atau radikal, mungkin ada yang feminisme yang memperjuangkan hal-hal yang kayak yang bagus kayak yang Cinta Laura tadi katakan. Cuman ada juga yang ekstrim ya teman-teman. Ini sedang dijelaskan oleh Jordan B. Peterson. It's an ideology that I detest actually. The ideology that it's associated with, collectivist ideology. Right. There is no country in the world where we really do have gender equality properly yet in terms of real decision making and real. Some of the Scandinavian countries, maybe. Well, I've spoken about the fact that, see, one of the things that's happened in the analysis of the differences between men and women is that the social constructionist claim is that the differences are socially constructed, right? Is that it's a consequence of environment that men and women differ. But what the scientific literature indicates is that as cultures become more egalitarian, like they have in Scandinavia, the differences between men and women actually increase rather than decreasing, which is a direct repost to the social constructionist view. So they just deny all that. The biggest differences in the world in interest and temperament are between Scandinavian men and women. It's exactly the opposite of what everyone predicted. Tuh. As someone who's so prominent in your sport, Saya tidak pernah diajarkan orang tua saya tentang adanya feminis. Saya diajarkan orang tua saya tentang menghargai wanita. Nah, itu yang Jadi maksud saya coba ganti untuk kata kesetaraan gender, berikan alternatif untuk saling menghargai aja gitu kan. Karena kenapa? Karena saya juga melihat beberapa feminis yang terlalu ekstrim ya. Ada beberapa kasus feminis yang terlalu ekstrim sehingga dia bisa bilang seperti ini. Laki-laki di seluruh dunia itu tidak berguna. Wanita bisa hidup tanpa laki-laki. Sedangkan kan secara logika ya itu menurut saya ada kesalahan. Karena dari yang tadi Cinta Laura katakan juga bahwa laki-laki dan perempuan itu memilih fisik yang berbeda kan. Memilih cara pandangan yang berbeda, memilih kapasitas otak yang berbeda mungkin ya teman-teman. Jadi menurut saya tidak mungkin wanita bisa bertahan di dunia ini kalau tanpa adanya laki-laki. Contoh kecil saya ambil dari suatu pekerjaan. Contoh, saya kan kerja di Iconet ya teman-teman, jadi perusahaan yang menjual jasa untuk
internet, WiFi kalau istilah simpelnya. Nah, coba teman-teman bayangkan kerja saya narik kabel gitu kan, beratus-ratus meter gitu kan, dan naik tiang terus ngelilit kabel di tiang gitu kan, terus mungkin harus naik ke genteng kalau misalkan pelanggan instalasinya harus lewat para gitu kan teman-teman. Nah, coba sekarang teman-teman bayangkan, apakah ada wanita yang bisa atau menyetarai pekerjaan saya? Mungkin ada, cuman tidak semua kan. Contoh lain, apa ada wanita yang bisa sanggup untuk bekerja kuli, membangun rumah, membangun gedung dan lain-lain? Apakah ada? Apakah ada wanita yang sanggup untuk memaintenance listrik dan hal-hal lain yang harus bekerja dengan fisik yang kuat gitu? Laki-laki ya. Apa ada? Terus kan beberapa puluh persen penemuan-penemuan di dunia itu kan diciptakannya oleh laki-laki kan teman-teman. Karena memang mungkin waktu dulu masih patriarki ya. Jadi si perempuan itu memiliki keterbatasan untuk berbicara dan keterbatasan untuk melakukan sesuatu gitu. Cuman ya kalau menurut saya untuk feminis yang terlalu ekstrim itu saya sangat tidak setuju sih teman-teman. Karena ya itu balik lagi, wanita itu membutuhkan laki-laki, dan laki-laki kita juga membutuhkan juga wanita. Jadi kita juga gak bisa kalau misalkan di dunia ini tanpa ada wanita gitu. Ya, begitupun sebaliknya, wanita ini tidak akan bisa mampu bertahan kalau tidak ada pria di dunia ini teman-teman. Karena yang saya tadi katakan, banyak hal-hal yang tidak memungkinkan untuk wanita melakukannya gitu, tapi laki-laki yang bisa melakukannya. Duduk di kursi di bus ada seorang wanita, saya harus berdiri minta wanita itu untuk duduk. Kalau sekarang sudah ada feminis, baguslah. Saya tidak akan berdiri untuk mereka. Kalau yang berdiri waria, lebih kuat waria dibandingkan saya biasanya, jadi saya tidak akan berdiri. Tapi menurut gua feminis saat ini itu sudah tidak sepenuhnya feminis. maksudnya? Gini, yang diperjuangkan feminis apa dulu? Kalau dulu Cinta Laura is my friend. I know the ways it is really good. Tapi banyak feminis-feminis lain yang menurut gue sudah kelewatan. It's not about feminis lagi. It's you want to win. Nah, itu betul dia. Jadi feminis ekstremis itu dia bukan hanya ingin memperjuangkan hak wanita, tapi dia ingin memenangkan lomba gender. Sedangkan kan gender ini tidak ada lombanya ya teman-teman. Jadi ya kalau pria ya pria dengan aktivitas, dengan kemampuan dia untuk bekerja dan lain-lain. Wanita pun sebaliknya gitu. Wanita ya wanita dengan dia mungkin memiliki kapasitas yang lebih pintar, cuman lebih cocok kerja mungkin di kantor. Dan laki-laki dia memiliki kapasitas otak yang pintar juga, cuman mungkin banyak laki-laki yang lebih memilih bekerja di lapangan karena mungkin banyak hal yang menjadi pertimbangan kan teman-teman. Dan kalau malah di saya ya di sini di tempat saya di sini, laki-laki itu susah banget cari kerja. Ini tuh gak tahu di Indonesia aja, gak tahu memang di seluruh negara kayak gini ya teman-teman. Cuman kalau perempuan itu gampang banget cari kerja, bahkan mohon maaf ya, untuk lulusan SD bahkan tidak ada ijazah pun mereka bisa bekerja di pabrik. Sedangkan kalau untuk pria di pabrik saya di sini di dekat rumah saya itu harus nyogok uang kalau mau masuk, dan itu pun belum tentu berhasil. Mereka tuh harus mengeluarkan bukan jutaan lagi, bahkan belasan atau sampai puluhan juta teman-teman di sini tuh. Maka dari itu mungkin laki-laki banyak pertimbangannya sehingga mereka banyak yang lebih bekerja di lapangan ya, tidak di pabrik ataupun kantor ya teman-teman. Karena memang kapasitasnya juga beda, kapasitas perempuan dan laki-laki. Saya setuju itu, dan saya setuju Om Ded mengatakan bahwa sebenarnya feminis sekarang udah ekstrim, udah mereka tuh ingin memenangkan lomba gender ya teman-teman, sedangkan gender itu gak ada lomba. Gender itu ya harus saling menghargai satu sama lain. I can simply say like this. Contohnya gini, apa sih yang di perjuangan feminis contohnya?
Kesetaraan gender. Kesetaraan Gender gender. equality. Misalnya. Oke, nggak pernah bisa kesetaraan gender itu gimana? Gimana caranya setara gender? That's Orang right. tadi duitnya Betul, beda. yang saya katakan kesetaraan gender itu tidak akan bisa pernah terjadi kecuali sudut pandang dari kata kesetaraan gender itu lain ya, bukan sama tapi saling menghargai mungkin ya. Mereka mengatakan kesetaraan gender tuh menteri-menteri kebanyakan pria, ya kan? CEO. Which is true dong. It is true. Betul. Harusnya kita punya kesempatan yang sama dong. Betul. 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 Itu kesetaraan gender? I don't know, man. Itu kesetaraan gender nggak menurut lo? Itu nggak, pertanyaan gue begini, itu tuh lihat menteri-menteri yang dapat kesempatan lah apalah itu semuanya cowok. Ya. Gajinya cowok lebih besar dibandingkan gajinya cewek. Itu true dong. Contoh sorry, atlet. Katanya kalau di luar negeri cowok gaji pemain bola lebih gede, kita lebih kecil. True dong. Tapi kuli bangunan 99% cowok, Pak. Kok mereka nggak bilang? Saya juga bisa loh jadi kuli bangunan. Betul tuh kan? Kok Anda ngejar yang atas? Okay. Yang bawah Anda nggak lihat? Iya. Panjat listrik, masang listrik, kabel listrik itu cowok semua, Pak. Iya. Kok Anda nggak ngomong? Saya juga bisa loh manjat listrik, masang listrik. Saya nguli bangunan bisa loh sambil samsuan, bisa loh. Kenapa yang Anda lihat yang atas? Cowok-cowok yang setengah mati, cowok-cowok yang setengah mati, yang kerja 24 jam buat ngidupin anak istrinya, jadi kuli bangunan banyak. Dan hampir semuanya cowok. Tuh. Lihat dong. Nggak semua cowok begitu, bos. Ada cowok-cowok yang kerjanya setengah mati cuma buat ngidupin keluarganya doang. Iya. Kalau you want to talk about that, I'm agree. But talk about that tuh. Saya juga bisa jadi kuli bangunan. Ayo. Enggak, ya mereka lihat yang cuma atas. Ya, Nggak pernah lihat ke bawah. Oke. Di situ gua nggak setuju. Kalau lu mau kesetaraan gender sama-sama. Lu jadi kuli bangunan juga dong. Ya. Ini yang lu lihat lebih ke atas. Ini yang lu lihat Misalnya selalu ke atas. Atlet, menteri, ABCDFG lah ya. Ya. Saya tidak pernah diajarkan orang tua Kita saya. lanjut satu video lagi ya teman-teman, karena ini durasinya sudah terlalu lama, udah hampir 1 jam ya teman-teman. Your definition is that a woman is Nah ini ada seorang transgender ya, jadi dia berpenampilan wanita, teman-teman bisa lihat sendiri, cuma dia memiliki brewok ya, dia tuh pria, asalnya dia laki-laki, cuman dia berpenampilan seperti wanita. Oke, kita lihat videonya ya. someone who is female, you said, right? Correct, is a biological female. So what happens if we have maybe someone who is female, identifies as a woman, right? You know, cisgender woman, right? As you just explained, but maybe doesn't have the ability to reproduce. Maybe doesn't have those organs. that you're Argumen talking- itu selalu digunakan sama orang-orang liberal ya, teman-teman. Jadi how can they call that a woman if they can't pregnant? Jadi itu kan yang sudah saya jelaskan tadi, itu karena ada kesalahan dalam di wanita itu gitu. Bukan berarti dia bukan wanita kan ya, teman-teman. Kayak ini nih, transgender ini. Penampilan rambut panjang, bahkan pakai make up seperti wanita, cuman kan ada brewoknya, kan kita pasti tahu bahwa dia ini pria kan. Mau diumpet-umpetin gimana juga kan, bahkan dari badannya, bahunya besar, kekar gitu kan. Mau di umpet-umpetin juga kita pasti tahu bahwa ini pria gitu. That are reproductive organs. I have answered the question. You stood up here and said trans women are women. Yes. Tell me what you mean. What is a woman? Womanhood is something that, just as Ethan explained, I cannot define because I am not myself. You used the word. So what did you mean when you said trans women are women if you don't know what it means? Right? Dia nggak bisa jawab. Apa maksud kamu yang kamu bilang trans woman itu adalah woman kan, trans wanita itu adalah wanita, sedangkan definisi dari kata wanitanya juga itu mereka gak tahu. Wanita itu apa, gak tahu mereka. Sedangkan kan wanita adalah orang dewasa yang memiliki organ perempuan kan, yang memiliki mohon maaf vagina kan. Wanita itu kan female secara definisi. Mereka gak tahu. Dia bilang katanya wanita itu adalah seseorang yang mengidentifikasi dirinya sendiri sebagai wanita.
So here's the thing. So I do not define what a woman is because I do not identify as a woman. Womanhood is something that is an umbrella term. It includes people That who describes what? people who identify as a woman. Identify as what? As a woman. What is that? Was to each their own. Each woman, each man, each person Apa itu wanita? Ya terserah masing-masing katanya. is going to have a different relation with their own gender identity and define it differently. Your definition. Aduh, kacau teman-teman. Mungkin segitu video ini. Nah, mungkin saya ini mau pamitan juga ya teman-teman. Sebelumnya mohon maaf kalau misalkan ada perkataan saya yang menyinggung. Ini sepenuhnya adalah sudut pandang saya ya teman-teman. Saya nggak memaksakan sudut pandang saya untuk teman-teman. Cuma saya minta bantu ke teman-teman untuk pertimbangkan lagi hal-hal positif yang saya bilang di sini ya teman-teman, dan buang hal negatifnya. Karena memang untuk topik ini penting ya teman-teman, karena sebelum ideologi-ideologi atau bahkan sudah masuk ideologi-ideologi seperti ini ke Indonesia, cuman karena mungkin kurang populer, dan alhamdulillahnya di kita mayoritas agamanya Islam dan taat, jadi mungkin orang-orang liberal yang memiliki ideologi gender itu beda-beda itu mungkin takut untuk menunjukkan diri ya teman-teman. Cuma kalau semakin lama semakin dibiarkan, saya pikir nanti karena mass is a power kan, jadi semakin banyak orang semakin besar powernya. Contohnya yang terjadi di Amerika sana, karena banyaknya orang-orang liberal yang berpemikiran sama seperti itu, transgender, gay dan apa-apa itu harus dispesialkan, bahkan mereka berhak untuk mendapatkan pronouns baru kan, panggilan baru gitu, mau disebut dia cewek, dia laki-laki atau mereka, itu mereka punya haknya itu di Amerika teman-teman. Karena saking sudah banyaknya orang-orang yang setuju dengan ideologi itu, dan orang-orang yang memiliki ideologi konservatif yang berdasar takut karena mereka akan di cancel kultur. Jadi di Amerika sana ada yang namanya cancel kultur teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau menguakakan pikiran teman-teman, meskipun memang hak free speech itu diperbolehkan, tapi tidak sejalur dengan orang-orang liberal itu, teman-teman untuk kerja akan susah, bahkan untuk hidup tenang pun nanti akan susah gitu. Nah, sebelum itu terjadi di Indonesia, saya harap video ini bisa membantu sedikitnya untuk teman-teman bisa menyadari bahwa gender ideologi ini sangat berbahaya ya teman-teman. Ini akan merubah segalanya, mulai dari atlet dan pemerintahan dan lain-lain akan berubah. Di sana sudah banyak atlet-atlet pria yang mengidentifikasikan dirinya sebagai wanita ikut cabang olahraga yang khusus untuk wanita. Kan sudah jelas itu apa ya, sudah jelas itu bukan sesuatu yang baik kan teman-teman. Sudah tahu pria itu memiliki fisik yang jauh berbeda dengan wanita, tapi hanya karena si pria itu menjadi trans woman atau trans wanita, dia diperbolehkan untuk mengikuti olahraga yang bercabang wanita. Bahkan untuk kamar mandi pun si pria itu diperbolehkan untuk memasuki kamar mandi wanita. Kalau menurut saya itu menyeramkan teman-teman. Jadi semoga di negara kita tercinta ini tidak terjadi hal-hal seperti itu ya. Semoga dimana kalau misalkan ada orang-orang seperti itu, mereka diberi semoga mereka secepatnya diberikan hidayah atau ingatan ya teman-teman, bahwa ini tuh tidak bagus gitu kan, ini tuh tidak baik atau ini tuh buruk, saya melakukan ini adalah buruk gitu, dan mereka kembali ke jalan yang lurus yang sesuai diciptakan oleh Tuhan dan alam semestanya kan gitu. Baik teman-teman, segitu dulu mungkin hari ini ya dari saya. Semoga teman-teman dapat hal positif, buang aja hal negatifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.